Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan analisis menyilang dan menuliskan rekomendasi. Adapun tujuan Bapak Ibu mempelajari topik kita kali ini adalah yang pertama, agar Bapak Ibu dapat memahami cara menganalisis menyilang berdasarkan hasil level kinerja yang sudah ditetapkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar Bapak Ibu dapat memahami cara menuliskan rekomendasi sesuai dengan ciri rekomendasi kinerja. Sementara tujuan yang ketiga adalah agar Bapak Ibu dapat menerapkan analisis menyilang dan penulisan rekomendasi berdasarkan hasil level kinerja. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu apa itu rekomendasi. Kalau kita melihat dari KBBI, di situ tertulis bahwa rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Oleh karena itu, pada waktu Bapak Ibu menuliskan rekomendasi yang Bapak Ibu tulis harus berupa saran yang menganjurkan sekolah melakukan sesuatu, atau membenarkan sekolah melakukan sesuatu, atau menguatkan sekolah dalam melakukan sesuatu untuk perbaikan sekolahnya di kemudian hari. Bapak Ibu, tentu saja kita tidak bisa langsung serta-merta menuliskan rekomendasi setelah kita melihat hasil level kinerja dari sekolah atau madrasah yang sudah kita akreditasi. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita menuliskan rekomendasi? Yang perlu dilakukan sebelum Bapak Ibu menuliskan rekomendasi, Bapak Ibu perlu melakukan apa yang namanya analisis menyilang. Analisis menyilang yang Bapak Ibu buat dapat Bapak Ibu lakukan baik antar butir dalam satu komponen, maksudnya adalah misalnya di dalam komponen mutu lulusan. Di sana terdapat 11 butir untuk komponen mutu lulusan. Bapak Ibu bisa melakukan analisis menyilang di dalam butir-butir tersebut. Apakah ada korelasi satu dengan yang lainnya? Kemudian bisa juga dilakukan analisis menyilang antar komponen. Maksudnya adalah Bapak Ibu bisa melakukan analisis menyilang antar komponen mutu lulusan dan komponen mutu guru atau proses pembelajaran ataupun juga manajemen sekolah. Itu yang dilakukan untuk analisis menyilang. Mungkin di dalam benak Bapak Ibu ada pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan analisis menyilang? Jawabannya adalah Bapak Ibu, karena di antara butir-butir tersebut ada hubungan sebab akibat. Oleh karena itu kita perlu melakukan analisis menyilang. Jadi antara butir baik di dalam satu komponen maupun juga antar komponen ada hubungan sebab akibat yang perlu kita cari. Sehingga nantinya pada waktu kita menuliskan rekomendasi kita bisa lebih tepat. Bapak Ibu, marilah kita perhatikan gambar diagram di sebelah kiri. Misalkan, butir X1 sampai dengan butir AA2 adalah butir-butir yang asesor nilai memiliki level kinerja yang rendah atau bermakna kurang baik. Kita menaruh butir-butir tersebut, kemudian kita buat hubungan sebab akibatnya berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya mengenai dunia pendidikan. Apa yang mempengaruhi apa? Seperti itu. Misalnya, mengapa anak-anak hasil belajarnya rendah? Mungkin saja anak-anak hasil belajarnya rendah akibat gurunya tidak
menggunakan metode atau media yang beraneka ragam sehingga anak kurang mengerti apa yang diajarkan guru. Nah, itu ada hubungan sebab akibat. Maksudnya demikian. Jadi dicari butir-butir yang nilai kinerjanya rendah, kemudian kita pikirkan apakah ada hubungan sebab akibat antara butir yang satu dengan butir yang lainnya, seperti contohnya pada gambar berikut ini. Jika kita perhatikan di dalam gambar, anak-anak panah itu berarti menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antar butir. Nah, butir-butir tersebut, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dapat berada dalam satu komponen, tetapi juga dapat berada dalam komponen yang berbeda atau antar komponen. Itulah sebabnya maka dikatakan kita perlu melakukan analisis menyilang. Jadi kita perlu memperhatikan butir-butir mana yang saling berhubungan. Seperti contohnya yang tadi saya sudah katakan, hasil belajar yang rendah, ini disebabkan karena guru kurang dapat menggunakan metode yang beraneka ragam atau tidak menggunakan media yang cocok untuk pelajaran yang diampunya. Oleh karena itu, ada hubungan sebab akibatnya. Begitu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, hubungan sebab akibat atau analisis menyilang yang Bapak Ibu lakukan pastinya harus berdasarkan teori-teori yang valid di dalam dunia pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, atau maksud saya adalah teori pendidikan yang cukup sehingga Bapak Ibu bisa melakukan hubungan sebab akibat seperti yang tadi saya contohkan. Pastinya tidak mungkin Bapak Ibu melakukan hubungan sebab akibat yang aneh ataupun juga yang bertentangan dengan teori pendidikan yang kita sudah pelajari bersama-sama. Setelah kita melakukan analisis menyilang atau kita melihat hubungan sebab akibat dari semua butir-butir yang memiliki level kinerja yang rendah atau kurang baik, akhirnya kita menemukan faktor yang krusial, yaitu faktor yang menjadi kausa prima, atau artinya yang menjadi penyebab utamanya mengapa semua itu bisa terjadi. Sehingga faktor itulah yang harus segera diatasi. Artinya, bukan faktor-faktor yang lain itu dibiarkan, tetapi butir itu maksudnya adalah butir yang menjadi kausa prima harus mendapat perhatian segera diatasi. Maksudnya adalah butir tersebut harus menjadi prioritas untuk Bapak Ibu menuliskan rekomendasi terhadap sekolah apa yang harus dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem berpikir seperti ini, Bapak Ibu bisa mencari bukunya Dennis Sherwood yang berjudul Seeing the Forest for the Tree. Nah, di dalam buku ini akan dijelaskan bagaimana sistem berpikir yang menjadi dasar analisis menyilang. Setelah kita memahami mengapa perlu dilakukan analisis menyilang sebelum menuliskan rekomendasi, pastinya kita bertanya, bagaimana melakukan analisis menyilang? Nah, mari kita simak bersama-sama. Saya akan menjelaskan cara melakukan analisis menyilang seperti berikut ini. Yang pertama harus kita lakukan pada waktu kita melakukan analisis menyilang adalah Bapak Ibu perlu membaca semua data capaian level kinerja per butir yang sudah Bapak Ibu berikan. Misalnya, butir 1 Bapak Ibu memberikan nilai 2, butir 2 memberikan nilai 4, butir 3 memberikan nilai 1. Nah, semua data-data tersebut Bapak Ibu baca baik-baik dari semua komponen, baik itu komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan juga manajemen sekolah. Jadi, itu langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan.
Kemudian, langkah kedua, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi level capaian kinerja mana yang rendah, yang belum mencapai 4, khususnya yang mendapat nilai 1 dan mendapat nilai 2. Itu yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jadi dari setiap komponen dan juga bahkan dari setiap butir, Bapak Ibu menandai mana level capaian kinerja yang rendah. Bapak Ibu boleh memberikan warna yang berbeda sehingga Bapak Ibu dapat dengan mudah melihat dan juga dapat dengan mudah menentukan mana butir yang memiliki capaian level kinerja yang rendah, yang nantinya akan Bapak Ibu lakukan analisis menyilang. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu memeriksa setiap butir yang tadi sudah Bapak Ibu tandai atau beri warna yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu mulai menentukan atau mencari hubungan sebab akibatnya antara butir-butir tersebut, baik di dalam sesama komponennya maupun juga antar komponen. Inilah yang dinamakan analisis menyilang. Langkah yang terakhir adalah Bapak Ibu setelah melakukan analisis menyilang, jangan lupa Bapak Ibu mencatat kesimpulan dari korelasi atau hubungan sebab akibat yang Bapak Ibu sudah temukan. Karena hal ini berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu akan tuliskan di dalam rekomendasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan analisis menyilang. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada tabel ini, Bapak Ibu melihat bahwa di setiap komponen ada nilai yang sangat rendah. Saya memberikan warna yang berbeda hanya pada nilai 1 saja karena ini merupakan nilai yang sangat rendah. Nah, contohnya pada mutu lulusan, nilai yang sangat rendah ada pada butir 8, yaitu butir mengenai kreativitas dan inovasi dari siswa. Kemudian dalam proses pembelajaran, nilai yang rendah adalah nomor 16, yaitu tentang butir literasi, dan juga nomor 18, yaitu mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana. Untuk komponen mutu guru, nilai yang rendah adalah nilai pada butir 21, yaitu butir pengembangan profesi berkelanjutan. Kemudian untuk manajemen sekolah, nilai yang rendah adalah nilai 24, yaitu mengenai kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian juga nomor 29, yaitu mengenai pengelolaan kurikulum, dan juga butir 30, yaitu mengenai pengelolaan guru dan tendik, disambung dengan butir 31, yaitu pengelolaan sarana prasarana, dan juga butir 34, yaitu pengelolaan kesiswaan. Jadi ini adalah butir-butir yang sangat rendah. Nah, Bapak Ibu, mari kita cari apakah ada korelasinya antara butir-butir yang rendah ini. Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai melakukan analisis menyilang mulai dari mutu lulusan. Kalau kita lihat pada komponen mutu lulusan, butir-butir di dalam komponen mutu lulusan yang rendah ini memang sebagian besar adalah butir-butir kompetensi abad 21. Tetapi yang paling rendah itu khususnya di butir ke-8 mengenai kreativitas dan inovasi. Nah, kita melihat komponen lainnya yaitu komponen proses pembelajaran. Kita melihat di dalam nomor 16 itu pun juga nilainya sangat rendah. Nomor 16 adalah nomor mengenai literasi. Nah, ini kita anggap bisa adanya korelasi atau adanya hubungan sebab akibat. Karena apa? Karena dengan guru tidak melibatkan anak untuk membaca dan menulis, sehingga kreativitas anak juga rendah. Karena dengan membaca dan menulis, kita tahu ya, anak-anak itu bisa mengembangkan kreativitasnya atau bisa juga mencari hal-hal yang baru lewat bacaan dan juga lewat tulisan-tulisan. Oleh karena itu, mereka ini berdua saling berkorelasi. Inilah contohnya bagaimana
bagaimana antar komponen ini bisa saling berkorelasi. Kemudian, hal yang lain adalah kalau kita lihat butir nomor 3 itu juga rendah ya, karena nilainya memang 2, walaupun memang nilainya bukan 1, tapi nilainya 2. Ini contoh saja. Nah, itu kan adalah butir mengenai kerja keras dan juga bertanggung jawab ya, ketangguhan. Ini kita bisa korelasikan kalau kita lihat di dalam butir manajemen sekolah ya, di dalam komponen manajemen sekolah, khususnya butir 34, yaitu butir mengenai guru, bimbingan, dan konseling. Kalau di situ nilainya 1, artinya memang anak-anak ini tidak dibimbing untuk bagaimana dia bisa bertanggung jawab ataupun juga memiliki sikap pantang menyerah ketika dia gagal. Dia terus harus melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga akhirnya mereka itu bisa berhasil. Nah, ini pun juga kita lihat bisa ada hubungan sebab akibatnya. Ya, mungkin di sekolah itu tidak memiliki guru BK, karena kalau nilainya 1 itu artinya tidak memiliki guru BK. Nah, oleh karena itu hasilnya atau akibatnya adalah anak-anak tidak memperoleh bimbingan yang khusus dari seorang guru BK, sehingga ya mungkin anak-anak itu menjadi kurang tangguh ya, karena tidak ada yang memotivasi ataupun juga mendorong dan memberikan arahan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan analisis menyilang. Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca pada slide ini bagaimana analisis menyilang di dalam komponen proses pembelajaran, mutu guru, dan juga manajemen sekolah. Sehingga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan apa kausa primanya. Ya, dari semua hasil analisis menyilang, akhirnya Bapak Ibu bisa menemukan apa yang menjadi faktor utama atau menjadi kausa prima dari semua permasalahan di sekolah ini. Setelah kita paham mengenai bagaimana cara melakukan analisis menyilang, saya harap Bapak Ibu sudah sangat mengerti apa yang Bapak Ibu harus lakukan ketika Bapak Ibu melakukan analisis menyilang. Nah, setelah selesai Bapak Ibu melakukan analisis menyilang, mulailah Bapak Ibu bisa untuk menuliskan rekomendasi. Nah, tetapi rekomendasi yang Bapak Ibu tuliskan pastinya juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ketentuan umum ya untuk menuliskan rekomendasi. Yang pertama adalah Bapak Ibu, rekomendasi harus ditulis berdasarkan pendapat dari asesor 1 dan asesor 2 bersama-sama. Walaupun saya tahu masing-masing dari asesor sudah memberikan nilai, level kinerja, dan juga menuliskan kesimpulannya, namun pada waktu memberikan rekomendasi atau menuliskan rekomendasi, asesor 1 dan asesor 2 harus berdiskusi dan memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan kelompok yang sudah ditetapkan bersama. Jadi tidak boleh hanya semuanya itu bergantung saja pada asesor 1, tidak. Tetapi harus didiskusikan bersama-sama antara asesor 1 dan asesor 2. Ketentuan umum selanjutnya dalam menuliskan rekomendasi yang perlu diingat oleh para asesor adalah bahwa rekomendasi itu harus dibuat setelah penilaian selesai. Jadi setelah penilaian kelompok ya, maksudnya selesai dilakukan dan semua asesor bisa melihat hasil level kinerjanya, sudah dilakukan analisis menyilang, barulah menuliskan rekomendasi. Jadi tidak bisa misalnya asesor 1 sudah melakukan penilaian, kemudian menulis kesimpulan, lalu sendiri saja menuliskan rekomendasi. Tidak bisa demikian. Harus ada penilaian kelompok lebih dulu dan kemudian kesimpulan kelompok lebih dulu dan dilakukan analisis menyilang berdasarkan penilaian kelompok, barulah bisa dilakukan atau dituliskan rekomendasi. Bapak Ibu sekalian, hal lain yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah
Bagaimana rekomendasi yang baik secara umum? Yang pertama adalah sudah pasti rekomendasi yang baik itu dapat mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, rekomendasi yang dituliskan oleh para asesor harus merupakan rekomendasi yang konkret yang bisa mengatasi masalah yang terjadi. Sehingga kalau kepala sekolah membaca rekomendasi tersebut, bukannya kepala sekolah tambah bingung, tetapi kepala sekolah dapat dengan mudah melihat dan juga melakukan apa yang disarankan atau direkomendasikan oleh asesor. Jadi itu hal yang pertama mengenai rekomendasi yang baik. Hal yang kedua, secara umum rekomendasi yang baik itu adalah dapat dilaksanakan sesuai kondisi sekolah atau madrasah dan atau dapat diusulkan ke dinas ataupun juga yayasan. Maksudnya adalah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau mereka seperti contohnya tadi ada dalam level 1, tidak mungkin tiba-tiba Bapak Ibu merekomendasikan hal untuk level 4 karena itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah dan madrasahnya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa sekolah tersebut tidak memiliki guru BK, maka rekomendasi Bapak Ibu adalah ya kepala sekolah harus mencari atau mendapatkan guru BK atau mengusulkan guru BK untuk mencari guru BK seperti itu. Tidak mungkin Bapak Ibu memberikan rekomendasi sekolah harus melatih guru BK agar dapat melakukan pendekatan kepada anak-anak sehingga bisa mendorong siswa untuk menjadi siswa yang tangguh. Tidak mungkin Bapak Ibu memberikan rekomendasi yang demikian karena mereka tidak punya guru BK. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah ya mereka harus mencari guru BK begitu. Ya, jadi rekomendasinya itu make sense begitu ya, bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah saat itu. Jadi tidak mengawang-awang dan juga tidak menyulitkan sekolah untuk melakukannya. Rekomendasi yang baik ketiga adalah rekomendasi yang efektif dan efisien. Artinya apa? Artinya rekomendasi tersebut berhasil guna dan juga tepat guna. Misalnya tadi sekolah tersebut memerlukan guru BK. Nah, rekomendasi yang diberikan adalah misalnya kepala sekolah perlu meminta kepada yayasan atau mengusulkan kepada yayasan atau kepada dinas untuk mencari guru BK untuk sekolah, misalnya seperti itu. Nah, itu efektif. Kenapa efektif? Karena memang cocok dengan tujuan atau kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah tersebut dan juga efisien karena langsung pada sasarannya kepada yayasan memintanya dan juga kepada dinas. Jadi tidak berbelit-belit, tidak berputar-putar begitu sehingga menghabiskan waktu dan tidak efisien. Jadi maksudnya itu, semuanya harus efektif dan efisien dalam memberikan rekomendasi. Kemudian selanjutnya rekomendasi yang baik sudah pasti rekomendasi yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi pada waktu para asesor menuliskan rekomendasi, pastinya rekomendasi tersebut tidak akan membuat sekolah itu bermasalah di kemudian harinya. Kayak misalnya kalau seperti tadi ya, memerlukan guru BK. Nah, langsung asesornya itu mengatakan bahwa tolong usulkan kepada yayasan untuk memperoleh guru BK sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi kalau misalnya tidak dituliskan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, boleh guru BK apa saja, maksudnya tidak peduli apakah latar belakang pendidikannya itu dari bimbingan konseling atau tidak. Nah, itu pasti akan nanti menimbulkan masalah di kemudian hari karena kan gurunya itu memang harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi dipikirkan baik-baik bagaimana memberikan rekomendasi agar rekomendasi yang diberikan itu justru tidak menimbulkan masalah bagi sekolah. Nah, mari sekarang kita masuk ke dalam bagaimana kalimat rekomendasi berdasarkan rekomendasi kinerja. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalimat yang kami inginkan maksudnya adalah kalimat yang diinginkan oleh Ban SM di dalam asesor menuliskan rekomendasi harus senada.
Maksudnya adalah di dalam rekomendasi tersebut harus memiliki kalimat memengaruhi. Jadi ada kalimat-kalimat di mana kalimat tersebut termasuk tipe atau kelompok kalimat yang memengaruhi. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang mengarahkan. Dan yang ketiga adalah kalimat yang menggerakkan. Dan yang terakhir adalah kalimat yang memberdayakan. Jadi, untuk penulisan rekomendasi, kami menginginkan adanya keempat hal ini di dalam rekomendasi yang ditulis oleh para asesor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang diperlukan di dalam penulisan rekomendasi. Yang pertama adalah kalimat memengaruhi. Apa itu maksudnya kalimat yang memengaruhi? Maksudnya adalah Bapak, Ibu, atau para asesor nantinya harus memberikan alasan dengan dasar yang rasional. Maksudnya, kalau kita persingkat adalah kalimat yang why, yaitu kalimat yang memberikan alasan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh sekolah. Jadi, dengan jelas sekolah itu mengerti apa alasan dasarnya sekolah harus melakukan hal tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh asesor. Penulisan kalimat why atau kalimat alasan yang menjadi dasar itu bisa dipergunakan misalnya dari regulasi, misalnya sesuai dengan permen nomor sekian begitu ya, bahwa misalnya guru harus melakukan profesi berkelanjutan, atau misalnya berdasarkan teori Angela Lee mengenai ketangguhan, bahwa siswa yang sukses atau siswa yang berhasil di kemudian hari adalah siswa yang memiliki ketangguhan. Contohnya seperti itu. Jadi ada alasan yang kuat, baik berupa regulasi, ataupun juga mungkin dari teori, ataupun juga mungkin dari filosofi yang bisa mendukung tulisan atau rekomendasi dari asesor. Sehingga alasannya itu logis, itu dia maksudnya ya, rasional. Ada dasarnya dari regulasi, atau dari teori, atau dari filosofi. Jadi tidak asal-asalan memberikan alasan untuk rekomendasi yang dituliskan. Kalimat yang selanjutnya adalah kalimat yang mengarahkan. Apa maksudnya kalimat yang mengarahkan? Kalimat yang mengarahkan adalah kalimat yang menggambarkan kondisi seperti apa yang harus dicapai. Jadi kalau istilah mudahnya itu adalah kalimat yang what, yaitu adalah apa yang harus dicapai oleh sekolah. Asesor perlu menuliskan dengan jelas apa yang harus dicapai oleh sekolah. Namun, apa yang harus dicapai oleh sekolahnya harus sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Sesuai dengan maksudnya kondisi sekolahnya. Bapak Ibu, tulisan-tulisan berikut Bapak Ibu bisa baca, ini merupakan contoh saja mengenai kalimat what atau apa yang harus sekolah capai. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri, kemudian Bapak Ibu kan pasti bisa mengerti apa maksudnya dari kalimat-kalimat tersebut. Karena kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat what atau kalimat apa yang harus dicapai oleh sekolah. Kalimat selanjutnya yang harus ada di dalam rekomendasi, dan ini juga kalimat yang sangat penting, adalah kalimat menggerakkan, atau kita sering sebut kalimat yang how. Maksudnya apa? Adalah kalimat yang menyarankan bentuk kegiatan atau bagaimana tindakan itu dilakukan. Sudah pasti kalimat how ini haruslah kalimat yang konkret, yang dapat dikerjakan oleh kepala sekolah. Bukan kalimat yang normatif. Contohnya kalimat yang normatif apa? Misalnya, guru perlu mengajar dengan baik. Baik itu kalimat yang normatif, kurang konkret. Maksudnya baik itu seperti apa? Kalau kalimat yang konkret misalnya, guru harus mengajar dengan menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran. Contohnya, model pembelajaran cooperative learning atau inquiry, problem-based learning, project-based learning, seperti itu. Jadi, disebutkan satu persatu dengan jelas dan konkret, bukan hanya kata-kata yang normatif seperti baik
tepat, benar, seperti itu. Tapi harus dengan kata-kata yang konkret, sehingga sekolah mengerti dengan jelas apa yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah kalimat yang memberdayakan atau who. Maksudnya adalah kalimat yang menyebutkan siapa saja yang harus terlibat di dalam tindakan tersebut. Atau who ya, jadi siapa saja disebutkan orangnya, misalnya guru atau kepala sekolah atau siswa atau orang tua. Jadi perlu disebutkan siapa yang harus terlibat dalam tindakan itu untuk memperbaiki kinerja sekolah. Jadi jelas PIC-nya, siapa yang ditunjuk. Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mempelajari ketentuan umum, bagaimana menuliskan rekomendasi, kemudian bagaimana caranya menuliskan rekomendasi yang baik, dan bahkan dirinci secara satu persatu kalimat apa yang diperlukan atau kalimat apa yang harus ada dalam rekomendasi yang dituliskan oleh asesor. Nah, sekarang giliran kita melihat contoh penulisan rekomendasi setahap demi setahap. Artinya apa? Nanti di dalam slide 19 sampai slide 22, Bapak Ibu bisa belajar sendiri dan bisa membaca sendiri setahap demi setahap tentang kalimat yang harus ditulis di dalam rekomendasi berdasarkan analisis menyilang. Yang saya contohkan hanya satu saja untuk mutu lulusan. Yang kemudian nantinya untuk yang lainnya, komponen-komponen lainnya, Bapak Ibu dapat melakukan hal yang sama. Jadi yang pertama adalah dari hasil analisis menyilang, kemudian buatlah kalimat-kalimat rekomendasi berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada kalimat yang what, why, how, dan juga who. Jadi lengkap semuanya rekomendasi yang ditulis oleh asesor yang diingini oleh BAN SM. Demikian Bapak Ibu, silakan mempelajari dan juga membaca dari slide 19 sampai slide 22. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam slide ini adalah rekomendasi yang komplit yang sudah dibuat berdasarkan langkah-langkah yang ada dalam slide nomor 19 sampai slide nomor 22. Kalimat-kalimat yang berwarna biru merupakan kalimat-kalimat what atau kalimat kondisi seperti apa yang diharapkan. Kemudian kalimat-kalimat yang merah merupakan kalimat why atau yang menjadi alasan dasar mengapa hal itu perlu dilakukan. Sementara yang hijau adalah kalimat who, siapa yang harus terlibat atau melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kalimat how yang berwarna ungu. Jadi itu adalah rekomendasi yang lengkap yang memiliki what, why,
who, dan how. Nah, rekomendasi seperti inilah yang kami ingin para asesor kerjakan, sehingga rekomendasi yang dituliskan oleh asesor lebih baik, jelas, dapat dilaksanakan oleh sekolah, efektif dan efisien, sehingga bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh sekolah dan bisa meningkatkan kinerja sekolah. Begitu Bapak Ibu penjelasan saya mengenai mulai dari analisis menyilang sampai penulisan rekomendasi. Setelah Bapak Ibu sekalian mempelajari seluruh topik ini, tetapi Bapak Ibu masih ada hal-hal yang belum jelas dan belum dimengerti, silakan Bapak Ibu mencatat hal-hal tersebut dan Bapak Ibu bisa menanyakannya pada saat pelatihan nanti. Semoga Bapak Ibu bisa bertambah jelas dan bisa bertambah yakin dalam melatih asesor untuk topik analisis menyilang dan juga penulisan rekomendasi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.